Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum lanjut, dukung channel Cantika Story dengan subscribe agar tidak ketinggalan kisah dari kita. Mengapa kisah ini penting untuk didengar? Karena kisah ini mengajarkan bahwa ketika manusia menutup pintu kasih sayang, Allah membukakan jalan yang tak disangka. Namanya Alia, 21 tahun, wajahnya cantik, kulitnya bersih kecoklatan, sorot matanya bening seperti embun pagi. Namun hidupnya jauh dari kata indah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ia bangun paling awal dan tidur paling akhir. Subuh belum selesai bergema, ia sudah menimba air, menyapu halaman, mencuci panci yang menghitam oleh jelaga, lalu menanak nasi untuk kedua orang tuanya. Siang hari, ketika matahari seperti menancapkan paku panas ke ubun-ubun, ia mengangkut karung padi ke lumbung, sementara ibunya duduk di beranda, memerintah seperti majikan. Sore menjelang, saat orang-orang menutup warung, Alia masih mengelap meja, merapikan gelas, dan menutup uang hasil jualan yang diminta ayahnya tanpa menyisakan sepeser pun untuk dirinya. Alia jarang tertawa. Jika ia tertangkap sedang menghela napas, ibunya menyentak suara, menyuruhnya kembali bekerja. Jika ia terlambat menyuguhkan teh, ayahnya membentak, menyebut dirinya anak yang tidak tahu diri. Kata-kata itu seperti duri yang diselipkan di bawah kuku, kecil namun menyiksa. Alia menahan air mata, menelannya seperti menelan pasir. Di dalam hati, ia berbisik lirih, Allah, kuatkan aku. Tetangga-tetangga sebenarnya tahu. Mereka melihat dari sela pagar bambu, mendengar suara bentakan yang memantul hingga mushola, menyaksikan bagaimana Alia mengangkat galon sendirian, punggungnya mengilat oleh keringat. Namun, di kampung kecil, kabar bisa berubah jadi api, dan campur tangan sering disalahartikan. Maka mereka hanya memendam iba, lalu mendoakan diam-diam. Sampai pada suatu sore yang muram, hujan menggantung tapi tidak jadi turun, seorang ibu paruh baya bernama Bu Rasti mengetuk pintu belakang rumah Alia. Ia berpura-pura membeli tempe, padahal ingin meminjamkan telinga. "Kau baik, Li," bisik Bu Rasti setelah memastikan suasana aman. "Tapi kebaikanmu sedang disia-siakan. Kalau kamu terus tinggal di sini, masa depanmu akan diikat seperti kambing di tiang. Pernahkah kamu berpikir untuk pergi mencari hidupmu sendiri?" Kata-kata itu menancap di dada Alia. "Pergi." Kata yang terdengar sederhana namun menuntut keberanian sebesar lautan. Malam itu, ketika semua penghuni rumah terlelap, Alia duduk sendirian di tepi dapur. Lampu minyak berkelip menari kecil di dinding. Di hadapannya ada panci besar yang meninggalkan bau santan gosong. Di sampingnya ada kotak kayu kecil berisi beberapa lembar uang yang ia simpan diam-diam hasil membantu di warung tetangga. Tangan Alia gemetar mencoba menghitung. Tidak banyak, tapi cukup untuk beberapa hari. Ia menatap kedua telapak tangannya yang kapalan. Di situ tertulis semua tahun-tahun yang dicuri dari masa mudanya. Pagi berikutnya, hujan benar-benar turun. Air mengalir di tanah, menyisakan jalur-jalur coklat seperti urat yang terlukis oleh langit. Alia menjemur kain, memasak, dan tetap diam ketika ibunya mengeluh. Namun di dalam dirinya, sesuatu sudah diputuskan. Ia menunggu hingga senja, lalu mengemas baju secukupnya. 2 gamis sederhana, 1 kerudung paling ia sukai, selembar foto masa kecil yang ia simpan diam-diam di belakang rak piring. Ia tidak menulis pesan, tidak meninggalkan nota, karena semua kata akan dipatahkan sebelum sempat dibaca. Ketika adzan maghrib memanggil orang-orang ke mushola, Alia melangkah pelan melewati pintu belakang, menyeberang kebun singkong, dan menyusuri jalan setapak yang menuju terminal kecil. Udara malam menusuk, tapi jantung Alia berdegup hangat. Ia menumpang bus antar kota menuju rumah sahabat lamanya, Rani. Mereka dulu satu sekolah dasar, lalu berpisah karena Rani merantau bersama bibinya. Di atas bus, lampu kabin remang. Seorang bapak tua tertidur dengan mulut sedikit terbuka. Seorang anak kecil memeluk boneka. Alia memandang keluar jendela. Pohon-pohon berlari mundur, menelan masa lalu yang ingin ia tinggalkan. 1-2 kali ia menahan isak, lalu berbisik lagi, "Allah, jika ini jalan yang kau izinkan, bimbinglah aku." Rani menyambutnya di depan kontrakan sempit di pinggir kota kabupaten. "Ayo masuk, Li."
Aku sudah siapkan teh hangat. Kau kurus sekali. Ucapan itu sederhana, tapi seperti selimut tebal yang menutupi tubuh Alia yang lama menggigil. Malam itu mereka bercerita sampai larut. Alia menumpahkan luka-luka lama tanpa hiasan, Rani mendengarkan tanpa menghakimi. Di sela cerita, Rani mengusap punggungnya, berkata pelan, "Kamu sudah sangat kuat. Besok kita pikirkan langkah berikutnya." Beberapa hari Alia tinggal di sana. Pagi membantu Rani berjualan kue di pasar, siang belajar membuat adonan, sore menyapu teras, malam beristirahat di kasur tipis di ruang tengah. Kehangatan kecil itu mengembalikan warna pada pipinya. Ia mulai tertawa lagi, pelan dan ragu, seperti burung yang belajar mengepak setelah lama dikurung. Suatu siang, ketika mereka sedang menata kue lapis, Rani menunjukkan selebaran yang dititipkan seorang petugas kelurahan. Ini program kerja di luar negeri. Pelatihan bahasa, keterampilan rumah tangga, dan penempatan asisten rumah tangga. Banyak yang bilang berat, tapi banyak juga yang berhasil. Bagaimana, Lee? Mungkin ini jalanmu. Alia mematung sejenak. Kata luar negeri adalah peta tanpa garis yang tiba-tiba digelar di hadapannya. Menakutkan, jauh, tetapi memantik harapan. Ia menatap kedua tangannya lagi. Tangan yang mampu mengangkat galon dan memindah karung padi, tangan yang tahan panasnya kompor dan dinginnya subuh. Ia membayangkan bekerja di tempat yang memerlukan kerajinan dan kesabaran, bakat yang selama ini hanya menjadi alasan untuk diperas. Ia membayangkan gaji yang bisa ia simpan sendiri. Ia membayangkan kebebasan untuk memilih, pertama kali dalam hidupnya. Malam itu, setelah sholat, Alia duduk di bawah cahaya kuning lampu 5 watt. Suara motor sesekali lewat, meninggalkan jejak suara yang cepat padam. Ia menulis di kertas kecil, daftar alasan untuk mencoba, daftar ketakutan yang mungkin datang. Ia menyadari, yang paling ia takutkan bukan kegagalan, melainkan kembali. Kembali ke rumah yang menolak kasih sayang, kembali ke suara yang mematahkan tulang belakangnya dari dalam. Maka, ketika fajar melapisi atap-atap seng dengan cahaya tipis, keputusan itu sudah matang. Di kantor pendaftaran, ruangan dipenuhi perempuan muda. Ada yang membawa map bening, ada yang menggenggam fotokopi kartu identitas dengan tangan berkeringat. Petugas menjelaskan silabus pelatihan, jadwal tes, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alia duduk di baris kedua, mencatat setiap poin dengan teliti. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia adalah bagian dari barisan orang yang berani mengambil kesempatan. Ketika petugas bertanya siapa yang siap mengikuti pelatihan intensif, tangan Alia terangkat lebih dulu. Hari-hari berikutnya berjalan padat. Alia belajar mengucapkan salam dalam bahasa asing, menghafal kalimat-kalimat sederhana untuk berkomunikasi sopan, mempelajari cara menggunakan peralatan rumah tangga yang belum pernah ia sentuh, seperti mesin pengisap debu dan oven listrik. Ia diajari menyetrika kemeja tanpa meninggalkan garis mengkilap, mencuci kain lembut tanpa merusak serat, menyiapkan sarapan sehat untuk anak kecil, menata ruang tamu seperti hotel kecil. Setiap kali ia merasa letih, ia memejamkan mata sekejap, mengingat malam-malam panjang di desa yang jauh lebih berat dari ini. Lalu ia membuka mata lagi dan melanjutkan. Rani setia menunggu di tiap jeda, mengantar bekal, memeluk ketika Alia merasa gentar. "Kau tidak sendirian," kata Rani. Dan Alia percaya. Ia bahkan mulai rajin menabung dari uang harian yang sangat sederhana. Ia menempelkan secari kertas di dinding kontrakan yang berisi satu kalimat pendek, tertulis rapi dengan spidol. "Sabar adalah jalan pulang." Setiap bangun pagi, ia membacanya pelan, seperti mantra yang menenangkan. Suatu sore, setelah lulus uji keterampilan tahap pertama, Alia pulang ke kontrakan sambil menenteng map berisi sertifikat. Hujan baru saja reda, aspal masih basah, aroma tanah naik ke udara. Ia berdiri di depan pintu, menatap langit yang melepaskan awan-awan tipis. Di ujung hatinya, sebuah harapan yang lama tertidur mulai membuka mata. Ia tahu perjalanan masih panjang, ia tahu ada negeri jauh yang menantinya, ia tahu kembali bukanlah pilihan. Ia menutup mata sedetik, lalu berbisik, "Allah, jaga langkah ini." Di luar sana, sebuah pesawat terbang melintas, suaranya lembut dan jauh. Alia mengangkat wajah, mengikuti garis geraknya sampai menghilang.
Di benaknya, ia tidak lagi hanya menjadi gadis yang diperintah dan dipersalahkan. Ia adalah seorang pejalan yang sedang menuju masa depannya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tertidur tanpa mimpi buruk. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Alia kini telah menjadi bagian dari program pelatihan resmi untuk calon tenaga kerja luar negeri. Setiap pagi ia berangkat ke gedung pelatihan dengan langkah penuh semangat, meskipun tubuhnya sering terasa lelah. Di sana, ia belajar tentang etika bekerja, tata cara berkomunikasi dengan majikan, hingga mengenal budaya negara tujuan. Malam hari, ia sering menatap jendela kecil di kamar asrama pelatihan sambil berdoa dalam hati, Allah, jika ini jalan terbaik, bimbinglah aku agar kuat menghadapi apapun yang menanti di depan sana. Di antara ratusan peserta, Alia dikenal paling rajin dan sopan. Ia tak banyak bicara, tetapi setiap instruktur selalu memujinya karena ketelitiannya. Kadang, beberapa teman sekamarnya suka bercanda, Lee, kalau kamu keluar negeri pasti dapat majikan baik, karena wajahmu itu lembut dan sabar banget. Alia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tak meminta majikan kaya, tak meminta kemewahan. Ia hanya ingin rumah di mana tidak ada bentakan, tidak ada tamparan, hanya ada kedamaian. Suatu sore setelah pelatihan, kabar gembira datang. Petugas lembaga mengumumkan bahwa daftar nama peserta yang akan berangkat ke luar negeri sudah keluar. Suasana ruang aula mendadak riuh, semua peserta menunggu namanya dipanggil. Ketika petugas menyebut, Alia Putri Rahma, seluruh tubuh Alia terasa gemetar. Ia menatap kertas di tangannya, melihat bendera Arab Saudi tercetak di pojok kanan atas. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia terisak pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Rani yang sengaja datang ke gedung pelatihan ikut menitikkan air mata haru. Ia memeluk Alia erat. Kamu berhasil, Lee. Aku tahu Allah akan angkat derajatmu. Jangan pernah lupakan doa dan sabar. Alia mengangguk pelan. Aku akan ingat setiap kata yang kamu ucapkan, Ran. Aku akan kembali dengan hidup yang baru. Malam sebelum keberangkatan, Alia duduk sendirian di mushola kecil asrama. Cahaya lampu remang membuat bayangan wajahnya terlihat tenang meski hatinya bergetar. Ia berdoa lama, mengingat masa lalu yang telah ia tinggalkan. Semua luka, semua tangisan, semua malam penuh bentakan, ia serahkan kepada Allah untuk disembuhkan. Ia tak ingin membenci. Ia hanya ingin melangkah dengan hati bersih. Pagi itu, bandara penuh sesak oleh rombongan calon pekerja. Ada yang menangis karena meninggalkan anak, ada yang tersenyum gugup, ada pula yang sibuk menelpon keluarga. Alia berdiri di dekat pintu keberangkatan, menggenggam paspor dengan tangan gemetar. Petugas memanggil namanya untuk memasuki ruang tunggu. Ia menatap sekeliling, mencari wajah Rani di kerumunan. Rani melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca. Alia membalas lambaian itu, tersenyum sambil menahan tangis. Terima kasih, Ran. Aku akan membawa kabar bahagia suatu hari nanti. Pesawat mengudara perlahan meninggalkan tanah air. Dari jendela kecil di samping kursinya, Alia melihat hamparan awan putih seperti kapas. Langit terasa luas, seolah memberi ruang bagi setiap doa yang ingin naik. Ia memejamkan mata, membayangkan masa depan yang belum pasti, namun terasa penuh harapan. Setelah menempuh perjalanan panjang, pesawat mendarat di Bandara Riyadh. Udara gurun yang kering menyambut dengan aroma pasir dan angin panas. Alia menatap sekeliling, melihat gedung-gedung tinggi berwarna krem, mobil mewah berlalu lalang, dan orang-orang dengan pakaian khas Arab. Semua terasa asing, tapi anehnya hati Alia justru terasa tenang. Seorang perwakilan agen penyalur menjemputnya, lalu membawanya ke rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu berwarna putih gading, dengan pintu tinggi berukir indah. Alia berdiri di depan gerbang besar itu sambil menundukkan kepala. Dalam hati ia berdoa, Allah, semoga orang di dalam rumah ini adalah orang yang baik. Pintu besar itu terbuka perlahan. Dari dalam, keluar seorang pria muda berpakaian jubah putih dan sorban bersih. Wajahnya tampan dan teduh, dengan sorot mata yang dalam namun lembut. Di sampingnya berdiri seorang gadis kecil, kira-kira 6 tahun, mengenakan gaun biru muda, rambutnya dikuncir dua,
wajahnya mirip malaikat kecil. Pria itu berkata dengan suara tenang, "Selamat datang. Kamu yang bernama Alia?" Alia menunduk sopan. "Naam, iya, saya Alia, tuanku." Pria itu tersenyum kecil. "Namaku Tarik. Ini putriku Laila." Laila menatap Alia dengan mata bulatnya, lalu mendekat sambil berkata pelan, "Kamu cantik. Aku suka kamu." Alia terkejut tapi tersenyum. Ia berjongkok dan membelai kepala anak itu. "Terima kasih, sayang." Dari senyum polos itu, sesuatu yang hangat terasa di hati Alia. Ia belum tahu, pertemuan kecil di halaman rumah besar itu akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari pertama bekerja, Alia sangat berhati-hati. Ia membersihkan rumah besar itu dari lantai marmer hingga dapur luas. Namun setiap kali lelah, suara tawa kecil Laila selalu membuatnya tersenyum. Gadis kecil itu sering mengikuti Alia kemanapun. Saat Alia menyapu, Laila ikut membawa sapu kecil miliknya. Saat Alia menyiapkan sarapan, Laila duduk di meja dapur, mengobrol dengan semangat. Tarik, sang majikan muda, memperhatikan semuanya dari kejauhan. Sejak kepergian istrinya 6 tahun lalu, rumah itu seperti kosong. Tidak ada suara tawa anak kecil, tidak ada aroma masakan hangat, tidak ada senyum di pagi hari. Namun sejak Alia datang, semua perlahan berubah. Suatu malam, Tarik melihat Alia tertidur di samping ranjang Laila sambil menggenggam tangan kecil itu. Lampu kamar temaram, wajah Alia tampak damai. Tarik berdiri lama di depan pintu. Dalam hati ia berbisik pelan, perempuan ini membawa cahaya yang hilang dari rumah ini. Ia tak tahu, benih cinta perlahan mulai tumbuh di hatinya. Dan di sisi lain, Alia mulai merasakan sesuatu yang sama, perasaan yang ia sembunyikan dalam diam. Hari-hari di rumah besar itu berjalan dengan damai. Alia semakin akrab dengan Laila. Setiap pagi, gadis kecil itu selalu berlari ke dapur sambil memanggil, "Alia, aku lapar, ayo masak bareng." Alia tertawa kecil, menyambutnya dengan tangan penuh tepung. Ia mengajari Laila membuat roti datar khas Arab, mengolesinya dengan madu, lalu menyiapkan segelas susu hangat. Senyum manis anak kecil itu seperti hadiah setiap pagi bagi Alia. Sejak Laila kembali ceria, Tarik mulai sering memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Alia selalu sabar menjawab pertanyaan polos anaknya, bagaimana ia menyisir rambut Laila dengan lembut sambil bercerita tentang negeri asalnya, Indonesia. Kadang Laila tertawa keras, kadang ia memeluk Alia tanpa alasan. Tarik tahu, sesuatu yang telah lama hilang kini kembali memenuhi rumahnya, kehangatan seorang ibu. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Tarik memanggil Alia ke ruang tamu. Suaranya lembut, tapi membuat Alia gugup. "Alia, duduklah. Aku ingin berbicara." Alia menunduk hormat. "Ada apa, tuanku?" Tarik memandang ke arah jendela, lalu berkata pelan, "Sudah lama Laila tidak tersenyum seperti ini. Aku berterima kasih karena kau telah menjaganya dengan kasih sayang." Alia menatap karpet di bawah kakinya. "Saya hanya melakukan tugas saya, tuanku." Tarik tersenyum tipis. "Tidak, Alia. Apa yang kau lakukan lebih dari sekadar tugas. Kau menghidupkan rumah ini lagi." Ucapan itu membuat jantung Alia berdebar. Ia menunduk makin dalam. "Terima kasih, tuanku." Tarik mengangguk pelan, lalu melangkah keluar menuju taman. Alia menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu, hatinya bergetar tanpa alasan. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia menatap langit dari jendela kamarnya. Bulan tampak bundar sempurna, menggantung di atas gurun yang sunyi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma pasir dan bunga kering. Dalam kesunyian itu, ia memegang dada kirinya sendiri, merasakan degup yang aneh. Ia tahu perasaannya tak boleh tumbuh. Ia hanyalah seorang pekerja, sementara pria itu majikannya. Tapi setiap kali ia melihat Tarik tersenyum kepada putrinya, hati Alia selalu bergetar. Beberapa hari kemudian, Tarik mengajak Alia dan Laila pergi ke taman kota. Hari itu akhir pekan, langit bersih tanpa awan. Laila berlari riang di antara burung merpati, rambutnya berterbangan ditiup angin. Alia duduk di bangku taman, memperhatikan anak kecil itu dengan senyum bahagia.
Tarik duduk di sampingnya, membawa 2 gelas kopi. Untukmu, katanya pendek. Alia menerimanya dengan kedua tangan gemetar. Terima kasih. Mereka berdua duduk dalam diam, hanya mendengarkan tawa Laila dan desir angin. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, seperti dua hati yang berbicara tanpa suara. Saat hari mulai sore, Laila berlari menghampiri mereka sambil membawa seikat bunga liar. Ia memeluk Alia, lalu menatap ayahnya sambil berkata polos, "Ayah, aku ingin Alia jadi ibuku." Kata-kata itu membuat dunia seolah berhenti. Tarik terdiam, sementara Alia mematung dengan pipi memerah. Angin berhenti berhembus, waktu seperti membeku. Laila menatap mereka berdua dengan polos, tak menyadari apa yang baru saja diucapkannya. Tarik memandang Alia lama. Di matanya ada sesuatu yang sulit disembunyikan, perasaan yang selama ini ia tekan, kini muncul ke permukaan. Alia menunduk, jantungnya berdetak cepat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Tarik akhirnya berkata lembut, "Laila sayang, ucapanmu barusan membuat ayah berpikir banyak hal." Laila tersenyum tanpa dosa. "Aku hanya ingin kita bertiga selalu bersama." Dalam perjalanan pulang, suasana mobil hening. Laila tertidur di kursi belakang, kepalanya bersandar di bahu Alia. Tarik sesekali menatap dari kaca spion, melihat wajah Alia yang lembut diterangi cahaya lampu jalan. Hatinya bergetar, tapi ia menahan diri. Ia tahu, perasaan ini tidak bisa diucapkan begitu saja. Malamnya, Tarik duduk sendirian di ruang kerja. Di meja kayu di depannya, foto almarhum istrinya masih terpajang. Ia menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Aku tahu kau ingin Laila bahagia." Dan perempuan itu, dia membuatnya tertawa lagi. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia sadar, hatinya telah menemukan cahaya baru. Beberapa minggu kemudian, suasana rumah menjadi semakin hangat. Tarik mulai sering makan bersama di meja besar, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak lama. Laila duduk di tengah, diapit oleh ayah dan Alia. Mereka bertiga makan sambil bercerita, terkadang tertawa kecil. Setiap kali Tarik menatap Alia, senyumnya selalu tulus, tapi matanya menyimpan perasaan yang lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Hingga suatu malam, ketika Laila sudah tidur, Tarik berdiri di depan pintu kamar Alia. Ia mengetuk pelan. Alia membuka pintu, sedikit terkejut. "Maaf jika aku mengganggu," kata Tarik. Alia menunduk sopan. "Tidak, tuanku. Ada yang bisa saya bantu?" Tarik menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. "Alia, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi sejak kau datang, hidupku berubah." Laila tertawa lagi. "Rumah ini hangat lagi. Dan aku, menemukan ketenangan yang tak pernah kurasakan sejak istriku tiada." Alia terpaku. Kata-kata itu masuk ke hatinya seperti aliran air yang menyejukkan. Tarik melanjutkan pelan, "Aku tahu kau perempuan sederhana. Tapi aku juga tahu, Allah mengirimkanmu ke rumah ini bukan tanpa alasan." Alia meneteskan air mata. Ia berusaha bicara, tapi suara tercekat. "Tuanku, saya hanya ingin berbuat baik dan mencari rezeki yang halal." Tarik mendekat setapak. "Dan aku ingin membuatmu bahagia, seperti kau membuat anakku bahagia." Malam itu, tidak ada janji, tidak ada pelukan, hanya dua hati yang saling memahami dalam diam. Namun mereka tahu, sesuatu yang indah sedang tumbuh, cinta yang datang bukan dari kemewahan, tapi dari kebaikan dan ketulusan. Hari demi hari berlalu, dan hubungan di rumah itu semakin hangat. Alia kini tak lagi sekadar pekerja. Ia menjadi sosok yang selalu dirindukan oleh Laila, bahkan oleh Tarik sendiri. Setiap pagi, suara tawa mereka memenuhi halaman rumah. Alia menyiapkan sarapan, Laila membantu menata piring, sementara Tarik membaca koran di meja makan dengan senyum kecil yang jarang terlihat sebelumnya. Namun, seiring waktu berjalan, kabar-kabar mulai berhembus di lingkungan sekitar. Beberapa pembantu dari rumah tetangga berbisik tentang Alia. Mereka iri melihat bagaimana Tarik yang dikenal dingin tiba-tiba menjadi hangat dan perhatian. "Pekerja itu pasti punya maksud," bisik salah satu dari mereka. "Bagaimana bisa seorang asisten rumah tangga begitu dekat dengan majikannya?"
Alia tak tahu apa-apa. Ia tetap bekerja seperti biasa, selalu menjaga sikap sopan, tak pernah melampaui batas. Tapi gosip punya sayap. Dalam beberapa hari, kabar itu sampai juga ke telinga keluarga jauh Tarik di kota lain. Salah satu bibinya, seorang wanita tua yang keras hati, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Sore itu, ketika Alia sedang menyapu halaman, seorang wanita berjubah hitam dan berhias emas masuk dari gerbang besar. Wajahnya tegas, matanya tajam menilai. "Jadi ini dia," ucapnya datar. Alia menunduk sopan. "Assalamualaikum, selamat datang." Wanita itu tidak menjawab salamnya. Ia hanya berjalan masuk, lalu memanggil Tarik dengan nada tinggi. "Tarik, aku dengar kau membawa seorang perempuan asing ke rumah ini dan membiarkannya dekat dengan anakmu." Tarik yang sedang di ruang kerja segera keluar. "Bibi, tenangkan diri. Alia adalah pekerja yang jujur. Laila menyayanginya seperti ibunya sendiri." Wanita itu menatap tajam ke arah Alia. "Dan kau membiarkan itu terjadi? Apakah kau lupa siapa dirimu, Tarik? Kau keturunan keluarga terpandang. Istrimu mungkin sudah tiada, tapi bukan berarti kau boleh mempermalukan nama keluarga dengan perempuan biasa." Suasana mendadak tegang. Alia hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Tarik mencoba menjelaskan, "Bibi, aku tahu apa yang orang pikirkan, tapi kau salah menilai. Alia tidak seperti yang mereka katakan." Namun bibinya tak mau mendengar. Ia menoleh ke arah Alia dan berkata dengan nada dingin, "Pergilah dari sini sebelum kau membuat keluarga ini malu." Kata-kata itu menghantam hati Alia seperti pisau. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat. Laila yang baru turun dari tangga melihat suasana itu, langsung berlari memeluk Alia sambil menangis. "Tidak. Aku tidak mau Alia pergi. Dia baik, Bibi. Dia tidak jahat." Wanita tua itu memalingkan wajah. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Namun tangisan Laila justru semakin keras. "Aku ingin Alia tetap di sini. Aku ingin dia jadi ibuku." Ruangan itu hening. Bahkan Tarik tak mampu berkata apa-apa. Air mata Alia jatuh satu-satu di rambut Laila yang ia peluk erat. Setelah hening beberapa saat, Tarik berbicara pelan tapi tegas, "Bibi, cukup. Aku berterima kasih atas perhatianmu, tapi ini rumahku. Aku yang memutuskan siapa yang boleh tinggal di sini." Wanita tua itu menatapnya tajam. "Kau akan menyesal, Tarik. Dunia akan menertawakanmu." Ia pun pergi dengan langkah cepat, meninggalkan udara dingin dan tatapan kosong di ruang tamu. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lampu kecil di meja. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu apa yang dikatakan wanita itu ada benarnya. Ia hanyalah orang kecil di negeri asing. Ia tidak pantas untuk pria seperti Tarik. Namun di sisi lain, hatinya menolak untuk percaya bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sebuah kesalahan. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. Tarik berdiri di sana, wajahnya terlihat letih tapi matanya lembut. "Alia," katanya lirih, "maafkan aku. Aku tidak bisa mencegah kata-kata bibiku. Tapi jangan biarkan itu menghancurkan ketenanganmu." Alia menggeleng, air mata kembali jatuh. "Tuanku, saya tidak ingin jadi beban. Jika kehadiran saya membuat orang lain marah, saya akan pergi." Tarik menggeleng cepat, lalu maju satu langkah. "Tidak, Alia. Jangan pernah berpikir begitu. Sejak kau datang, rumah ini hidup lagi. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang aku tahu, aku membutuhkanmu dan Laila juga." Alia menatapnya, wajahnya basah oleh air mata. "Tapi mereka tidak akan pernah mengerti, tuanku." Tarik menatap dalam, suaranya bergetar. "Biarlah mereka tidak mengerti. Yang penting, aku dan kau tahu apa yang kita rasakan." Keheningan panjang mengisi ruang. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, Tarik berkata, "Alia, aku ingin kau tahu, aku mencintaimu." Kata itu membuat seluruh tubuh Alia gemetar. Ia menatap Tarik, tak percaya. "Tuanku." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Tarik menatapnya dengan tatapan yang membuat hatinya luluh. "Aku tidak ingin memaksamu.
Aku hanya ingin kau tahu bahwa cintaku padamu bukan karena kasihan, tapi karena aku melihat ketulusan yang tidak pernah aku temukan lagi sejak istriku tiada. Air mata Alia tak bisa lagi dibendung. Ia menunduk, suaranya lirih bergetar. Saya juga menyayangimu, tuanku. Tarik tersenyum, lalu menatap ke langit malam dari jendela. Kalau begitu, biarkan Allah yang menentukan. Jika cinta ini memang benar, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Alia tertidur dengan senyum di wajahnya. Ia tahu hidupnya akan berubah. Tapi ia juga tahu, cinta sejati tidak datang dengan mudah, ia datang untuk diuji. Hari-hari setelah malam pengakuan itu terasa berbeda. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Tarik dan Alia mulai berbicara lebih sering, bukan lagi sekadar tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan. Tentang masa lalu yang menyakitkan, tentang kehilangan, tentang keikhlasan. Dan setiap kali mereka berbincang, Laila selalu berada di antara mereka, menjadi jembatan yang membuat segalanya terasa alami. Namun, di balik kebahagiaan itu, takdir masih menyiapkan ujian. Suatu pagi, Tarik dipanggil ke kantor perusahaan tempat ia bekerja. Ia seorang pengusaha muda yang mengelola usaha ayahnya. Di sana, ia mendapati beberapa rekan bisnis mulai memperbincangkan hubungannya dengan Alia. Mereka bilang kau akan menikahi pembantumu, ucap salah satu rekan bisnisnya sambil menahan tawa kecil. Apakah itu benar, Tarik? Tarik menatapnya tenang. Apa salahnya jika cinta datang dari ketulusan, bukan dari status? Lelaki itu terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Kau tahu dunia ini kejam. Tidak semua orang akan memahami. Tarik pulang dengan hati berat. Ia tidak takut kehilangan reputasi, tapi ia takut membuat Alia tersakiti oleh pandangan orang lain. Sesampainya di rumah, ia mendapati Alia sedang duduk di taman bersama Laila. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di rambutnya, dan tawa kecil Laila menggema lembut. Pemandangan itu membuat hati Tarik luluh. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Malamnya, Tarik memanggil Alia ke ruang tamu. Alia, katanya lembut, aku ingin menanyakan sesuatu. Alia menunduk sopan. Iya, tuanku. Berhentilah memanggilku tuanku. Aku ingin kau memanggilku Tarik saja. Alia tertegun. Tapi, Tarik tersenyum hangat. Aku ingin berbicara bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua insan yang saling menghargai. Alia mengangguk perlahan. Baik Tarik. Suara itu begitu lembut, membuat dada Tarik terasa sesak oleh haru. Alia, lanjutnya, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin meminangmu. Aku ingin kau menjadi istriku dan menjadi ibu bagi Laila. Alia terdiam lama. Air matanya menetes tanpa suara. Aku takut Tarik. Tarik menatapnya lembut. Takut apa? Takut dunia tidak menerima kita. Takut keluargamu menolak. Takut dianggap wanita yang ingin mengambil keuntungan. Tarik menggeleng pelan. Cinta tidak memerlukan izin dari dunia, Alia. Cinta hanya perlu restu dari Allah. Beberapa hari kemudian, Tarik memutuskan untuk mengunjungi bibinya yang dulu marah. Ia datang sendirian, membawa niat baik dan hati yang tenang. Wanita tua itu memandangnya tajam. Kau masih bersama perempuan itu? Tarik menunduk hormat. Bibi, aku datang bukan untuk berdebat. Aku hanya ingin memohon restu. Perempuan itu telah menjaga anakku dengan kasih sayang yang bahkan tak semua orang mampu memberikannya. Wanita itu terdiam, matanya mulai melembut. Kau yakin ini bukan karena rasa iba? Tarik menggeleng. Aku yakin. Allah menempatkannya dalam hidupku bukan tanpa alasan. Wanita itu menarik napas panjang lalu berkata pelan, jika itu yang membuatmu bahagia, aku takkan menghalangi. Tapi jaga nama keluargamu. Tarik tersenyum haru. Terima kasih, Bibi. Sore itu juga, Tarik pulang dengan hati ringan. Ia memanggil Alia yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Alia, aku mendapat restu. Aku ingin kita segera menikah. Alia terkejut, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Benarkah? Tarik mengangguk. Benar. Aku ingin kebahagiaan ini sah di hadapan Allah.
Hari pernikahan itu sederhana, tapi penuh makna. Di halaman rumah yang luas, beberapa kerabat dekat hadir. Alia mengenakan gaun putih sederhana dengan selendang tipis yang menutupi kepalanya. Laila memegang bunga mawar putih, berjalan di depan mereka dengan langkah kecil penuh semangat. Tarik berdiri tegak, wajahnya dipenuhi ketenangan. Ketika ijab kabul diucapkan, air mata Alia jatuh deras. Suaranya bergetar saat menjawab, "Saya terima." Semua orang yang hadir menunduk haru. Bahkan bibinya yang dulu menolak kini tersenyum sambil mengusap air mata di sudut matanya. Setelah akad, Tarik menggenggam tangan Alia dan berbisik, "Mulai hari ini, jangan menunduk lagi. Kau bukan pembantuku. Kau adalah istriku." Alia tersenyum dengan air mata mengalir. "Terima kasih, Tarik. Semoga Allah menjadikan cinta ini sakinah." Laila memeluk mereka berdua sambil berteriak kecil, "Akhirnya aku punya ibu." Tawa mereka bertiga menggema di halaman rumah, menyatu dengan hembusan angin gurun yang lembut. Hari-hari setelah pernikahan itu dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Alia tidak hanya menjadi istri, tapi juga teman, sahabat, dan pelita baru bagi Tarik dan Laila. Dan setiap malam, sebelum tidur, Alia menatap langit dari balkon rumahnya, berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menuntunku keluar dari kegelapan menuju cahaya cinta yang Kau ridho." Dari gadis yang dulu diperbudak orang tuanya, kini ia menjadi istri seorang pria Arab kaya yang mencintainya karena keikhlasan. Dan di rumah besar itu, suara tawa Laila tak pernah berhenti terdengar, menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari luka bisa menjadi kebahagiaan yang abadi. Sejak hari pernikahan itu, rumah besar milik Tarik Al-Hasan berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan. Tidak ada lagi sunyi di ruang tamu, tidak ada lagi malam yang kelam tanpa tawa anak kecil. Setiap pagi, aroma teh dan roti buatan Alia menyebar ke seluruh rumah, disambut dengan langkah kecil Laila yang berlari mencari ibunya sambil berteriak manja, "Umi, aku ingin sarapan di pangkuanmu." Alia tersenyum, mengusap rambut anak kecil itu. "Aduh, putri kecil Umi ini manja sekali." Tarik datang dari arah tangga dengan wajah cerah. "Biarkan saja, Li. Bukankah dulu rumah ini terlalu sepi?" Alia menatap suaminya dengan tatapan lembut. "Iya, tapi sekarang rumah ini ramai dengan cinta." Mereka bertiga menikmati pagi dengan penuh kebersamaan. Sesekali Alia masih merasa seperti bermimpi. Dulu, setiap pagi adalah awal penderitaan di rumahnya sendiri. Kini, setiap pagi adalah anugerah yang dipenuhi doa dan tawa. Namun hidup bahagia tak berarti tanpa ujian. Beberapa bulan setelah pernikahan, Tarik menerima kabar bahwa bisnisnya sedang diganggu oleh pihak pesaing. Ada yang menyebar fitnah bahwa ia menikahi Alia hanya untuk menutupi masalah keuangan. Bahkan ada yang berusaha menjatuhkan reputasinya di pasar. Tarik tahu, dunia tidak sepenuhnya menerima keputusan cintanya. Tapi ia tak peduli. Kebenaran akan tetap berdiri, meskipun semua lidah berusaha menjatuhkan, ucapnya tenang suatu malam. Alia hanya bisa menatap dengan mata sendu. "Aku takut, Tarik. Takut orang salah paham, takut melihatmu diperlakukan tidak adil karena aku." Tarik mendekat, menggenggam tangannya. "Alia, jangan pernah takut. Bukankah Allah yang menyatukan kita? Selama kita benar, kita tidak perlu takut pada manusia." Malam itu, Alia menatap wajah suaminya lama. Di balik ketegasannya, ia melihat ketulusan yang tak bisa diukur. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi istri yang setia, bukan hanya dalam bahagia, tapi juga dalam ujian. Beberapa minggu kemudian, ujian itu semakin berat. Seorang rekan bisnis lama Tarik datang ke rumah membawa wajah sinis. "Tarik, aku sudah lama mengenalmu. Tapi menikahi seorang pembantu? Dunia menertawakanmu." Tarik berdiri tegak, matanya menatap dalam. "Biar dunia menertawakan, tapi aku tidak akan meninggalkan orang yang membuat rumah ini hidup kembali. Jika mereka tidak paham arti cinta yang halal, itu urusan mereka, bukan urusanku." Alia mendengar percakapan itu dari balik pintu. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih. Ia bangga. Bangga karena suaminya tidak malu mencintainya, meski dunia menganggapnya rendah. Hari-hari pun terus berjalan.
Laila tumbuh menjadi gadis kecil yang manis dan cerdas. Ia sering membantu Alia di dapur, atau duduk di pangkuannya sambil mendengarkan kisah masa kecil sang ibu di Indonesia. Suatu sore, Laila berkata polos, "Umi, nanti kalau aku besar, aku ingin ke Indonesia. Aku ingin lihat tempat Umi dulu bekerja dan berjuang." Alia tersenyum, hatinya hangat. "Insya Allah, sayang. Kita akan pergi suatu hari nanti. Umi akan tunjukkan padamu bahwa sebesar apapun penderitaan dulu, jika kita sabar, Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan." Tarik datang dan memeluk mereka berdua. "Dan aku akan ikut. Karena tanpa Indonesia, aku tidak akan pernah menemukan kalian." Mereka bertiga tertawa bersama, dalam cahaya senja yang menyentuh lembut jendela rumah. Beberapa tahun berlalu, kehidupan mereka semakin berkah. Bisnis Tarik kembali sukses, keluarga besarnya akhirnya menerima Alia dengan hati terbuka. Bahkan bibinya yang dulu menolak kini sering datang berkunjung dan memeluk Alia dengan kasih sayang. "Kau benar-benar membawa keberkahan untuk keluarga kami," katanya suatu hari. Alia hanya tersenyum. "Semua karena pertolongan Allah, Bibi." Suatu malam, di halaman rumah yang diterangi lampu taman, Tarik memandangi istrinya yang sedang menidurkan Laila. Ia lalu menatap ke langit, berbisik lirih, "Ya Allah, dulu rumah ini hanya berisi duka. Kini kau isi dengan cinta dan cahaya. Terima kasih karena engkau telah mempertemukanku dengan perempuan yang mengajarkan arti kesabaran." Alia menatapnya dari jauh, lalu berjalan mendekat. "Apa yang kau pikirkan, Tarik?" Tarik tersenyum. "Aku hanya bersyukur. Setiap kali aku melihatmu, aku tahu bahwa sabar memang tidak pernah sia-sia." Alia tersenyum, menunduk malu. "Dan setiap kali aku memandangmu, aku tahu Allah tidak pernah salah menulis takdir." Mereka saling berpandangan dalam diam. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma bunga malam. Di kejauhan, suara Laila memanggil dari kamar, "Abi, Umi, aku ingin doa sebelum tidur." Mereka berjalan bergandengan tangan masuk ke kamar, mendekati putri kecil yang sudah siap di ranjangnya. Bersama-sama mereka mengucapkan doa malam dengan khusyuk. Dan di akhir doa itu, Alia memejamkan mata, hatinya bergetar penuh syukur. Dari gadis yang dulu diperbudak orang tuanya, kini ia menjadi seorang istri dan ibu yang dicintai. Dalam hatinya ia berbisik pelan, "Allah, Engkau memang tidak pernah terlambat memberi bahagia bagi hamba yang sabar. Dulu aku menangis di tanah airku, kini aku tersenyum di negeri yang jauh. Semua karena kasih dan rahmat MU." Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, rumah besar itu tak lagi sekadar bangunan mewah, tapi menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari kesabaran dan dijaga dengan keikhlasan akan selalu berakhir dalam ridho Allah. Beberapa tahun telah berlalu. Alia kini hidup bahagia bersama Tarik dan Laila di rumah besar yang dulu hanya diisi kesunyian. Segalanya tampak sempurna. Kehidupan yang berkecukupan, suami yang penyayang, dan anak kecil yang tumbuh dalam kasih sayang. Namun di balik kebahagiaan itu, masa lalu Alia masih sesekali datang dalam mimpi. Suatu malam, ia terbangun karena mimpi tentang kampung halamannya di Jawa. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di beranda rumah tua, menatap kosong ke arah sawah. Mata perempuan itu tampak lelah dan menua, tapi ada penyesalan yang samar di sana. Alia terbangun dengan napas berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tarik yang tidur di sampingnya terbangun. "Alia, kau baik-baik saja?" Alia menatapnya pelan. "Aku bermimpi tentang orang tuaku. Tentang rumah lama." Tarik mengusap punggung tangannya dengan lembut. "Mungkin itu pertanda, Li. Mungkin Allah ingin kau memaafkan masa lalu." Alia terdiam lama. Sudah lama ia berusaha melupakan segalanya. Bentakan, pukulan, dan tatapan penuh kebencian dari orang tuanya sendiri. Tapi di dalam lubuk hati terdalam, ia tahu masih ada ruang yang belum benar-benar ia lepaskan. Beberapa hari kemudian, ia berbicara kepada Tarik di ruang keluarga. "Aku ingin pulang ke Indonesia, Tarik. Aku ingin melihat mereka. Aku ingin menutup luka itu dengan maaf." Tarik menatapnya lembut. "Kalau itu yang membuat hatimu tenang, aku akan menemanimu." Laila yang mendengarnya langsung bersorak riang. "Umi, kita ke Indonesia? Aku ingin lihat kampung Umi."
Dan begitulah, setelah bertahun-tahun meninggalkan tanah kelahirannya, Alia akhirnya kembali. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan suasana hangat. Udara lembab Indonesia menyapa wajahnya, membuat hatinya bergetar. Ia tersenyum kecil, memejamkan mata, seolah ingin mencium aroma tanah tempat ia dilahirkan. Mereka melanjutkan perjalanan ke desanya yang dulu, melewati sawah-sawah hijau, rumah-rumah kayu, dan jalan tanah yang pernah menjadi saksi air matanya. Saat mobil berhenti di depan rumah tua itu, jantung Alia berdebar keras. Pintu rumah masih sama, kayunya mulai lapuk, catnya mengelupas, tapi kenangan di dalamnya masih begitu kuat. Ia melangkah perlahan, mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara langkah tertatih. Seorang wanita tua muncul, rambutnya telah memutih, tubuhnya kurus. Alia menahan napas. "Ibu," suaranya lirih. Perempuan tua itu tertegun, matanya bergetar menatap wajah di depannya. Butuh beberapa detik hingga air mata mulai jatuh dari kedua matanya. "Alia, kau benar Alia?" Alia memeluk ibunya erat. Tangis mereka pecah tanpa kata. Semua luka, semua marah, semua dendam yang dulu ada, larut dalam pelukan yang menua namun hangat. Dari belakang, ayah Alia keluar, langkahnya gontai. Ia terdiam di depan pintu, menatap anak perempuannya yang dulu pergi tanpa pamit. Air matanya jatuh perlahan. "Ayah," suara Alia parau. "Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku datang untuk memaafkan." Pria tua itu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Maafkan ayah, nak. Maafkan kami. Kami buta karena keserakahan. Kami lupa kau juga manusia yang punya hati." Alia memeluk ayahnya. "Sudah ya. Semua sudah lewat. Aku hanya ingin kita berdamai." Laila memandangi pemandangan itu dengan mata bening. Ia menggenggam tangan ayahnya dan berbisik, "Abi, Umi baik sekali ya. Aku ingin seperti Umi kalau besar nanti." Tarik tersenyum, hatinya penuh bangga. "Ibumu perempuan luar biasa, sayang. Ia diajarkan oleh luka, tapi membalasnya dengan maaf." Hari-hari berikutnya di desa diisi dengan tawa dan air mata haru. Alia memperkenalkan Laila kepada para tetangga yang dulu kasihan padanya. Banyak yang tak percaya bahwa gadis yang dulu diperbudak kini datang dengan kehidupan penuh berkah. Mereka menatap Alia dengan mata kagum dan doa yang tulus. Suatu malam, ketika semua sudah tertidur, Alia duduk di beranda rumah lamanya. Angin lembut berhembus, membawa suara jangkrik dari sawah. Tarik duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Lihatlah, Li. Semua yang dulu menyakitkan, kini menjadi pelajaran yang berharga." Alia tersenyum pelan. "Iya, Tarik. Aku dulu berpikir Allah tidak adil. Tapi ternyata, semua penderitaan itu hanya caranya menuntunku menuju kebahagiaan yang hakiki." Mereka menatap langit malam yang dihiasi bintang. Alia bersandar di bahu suaminya dan berbisik pelan. "Allah itu Maha Pengatur, Maha Adil. Jika waktu itu aku tidak pergi, mungkin aku takkan pernah bertemu kalian. Dan mungkin aku takkan pernah tahu artinya cinta yang benar." Tarik tersenyum. "Dan jika waktu itu aku tak kehilangan istriku, mungkin aku takkan pernah tahu bahwa kehilangan bisa menjadi jalan menuju takdir yang indah." Malam itu, langit desa seolah lebih terang dari biasanya. Suara jangkrik, aroma tanah basah, dan sinar bulan membungkus mereka dalam ketenangan. Laila keluar dari kamar sambil mengantuk, lalu memeluk keduanya. "Umi, Abi, ayo tidur. Besok aku mau lihat sawah." Alia mencium kening anaknya. "Baik sayang. Besok kita lihat sawah tempat Umi dulu menangis. Tapi sekarang, sawah itu akan jadi tempat kita tersenyum." Mereka bertiga pun masuk ke rumah dengan hati penuh damai. Dan malam itu, bintang-bintang seperti bersinar lebih dekat, seolah ikut tersenyum pada kisah panjang seorang gadis yang dulu diperbudak, tapi akhirnya dimuliakan karena kesabarannya. Pagi itu, sinar matahari menyelimuti desa kecil tempat Alia dibesarkan. Embun masih menggantung di daun padi, suara ayam berkokok bersahutan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Alia berdiri di tepi sawah bersama Tarik dan Laila. Angin lembut mengibaskan jilbabnya, membawa kenangan masa lalu yang perlahan berubah menjadi ketenangan.
Laila berlari kecil di pematang sawah, tertawa lepas. Umi, indah sekali tempat ini. Aku bisa dengar suara burung dan lihat air mengalir. Alia tersenyum, menatap putrinya dengan mata yang berkilau oleh cahaya pagi. Dulu Umi sering menangis di sini, sayang. Tapi lihatlah sekarang, tempat yang sama ini jadi saksi kalau air mata itu akhirnya berubah jadi bahagia. Tarik menggenggam tangan istrinya. Allah memang selalu punya cara untuk mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Kau hanya perlu bertahan sampai waktunya tiba. Mereka bertiga duduk di tepi sawah, memandangi langit yang cerah. Alia merasa seolah seluruh beban masa lalunya telah benar-benar hilang. Hatinya kini penuh syukur. Ia teringat masa-masa di mana ia harus menahan lapar, bentakan, dan hinaan, tapi semua itu kini hanya tinggal kisah yang memperkuat dirinya. Beberapa tetangga lama datang menghampiri, membawa senyum dan pelukan hangat. Tidak kusangka, Li, ucap Bu Rasti yang dulu menyuruhnya pergi dari rumah, kau benar-benar berhasil. Aku dulu hanya bisa mendoakanmu, tapi ternyata Allah memang mengangkat derajatmu. Alia tersenyum haru dan memeluk wanita itu erat. Semua karena doamu, Bu. Kalau bukan karena doronganmu, aku mungkin masih terkurung di masa lalu. Mereka berdua menangis bersama, bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat janji Allah yang nyata, bahwa sabar tidak pernah sia-sia. Malamnya, mereka mengadakan makan malam sederhana di rumah tua itu. Beberapa warga datang, anak-anak berlarian di halaman, dan Laila tertawa ceria bersama teman-teman barunya. Tarik duduk di sebelah Alia sambil menatap pemandangan itu dengan mata yang tenang. Lihat, Li. Inilah hidup yang kita impikan. Sederhana, tapi penuh berkah. Alia menatap suaminya dengan senyum yang lembut. Aku tak meminta lebih, Tarik. Cukup kebahagiaan seperti ini, selama Allah meridho, aku merasa sudah memiliki segalanya. Tarik menggenggam tangannya. Kau tahu, Li, dulu aku berpikir kebahagiaan ada di antara harta dan kehormatan. Tapi ternyata, kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika seseorang yang kita cintai bisa membuat kita merasa dekat dengan Allah. Alia menunduk, matanya basah. Dan aku belajar, Tarik, bahwa jalan menuju surga seringkali dimulai dari luka. Andai dulu aku tidak terluka, mungkin aku tak akan pernah menemukan cinta yang seperti ini. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke Arab, membawa serta doa dan restu dari keluarga Alia. Hidup mereka kembali seperti semula, tapi kini lebih tenang, lebih matang, lebih dekat kepada Sang Pencipta. Tarik memperluas usahanya, dan Alia membuka lembaga pelatihan bagi para perempuan yang ingin bekerja ke luar negeri. Ia ingin menolong mereka agar tak mengalami penderitaan seperti dirinya dulu. Di sebuah aula pelatihan yang sederhana, Alia berdiri di depan puluhan peserta perempuan muda. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Jangan pernah takut pada masa depan. Kadang Allah menunda kebahagiaan bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia ingin kalian kuat lebih dulu. Dan ingatlah, setiap luka yang kalian hadapi hari ini bisa jadi jalan menuju kehidupan yang jauh lebih indah nanti." Para peserta menatapnya dengan mata kagum. Bagi mereka, Alia bukan hanya seorang istri pengusaha kaya, tapi seorang perempuan yang menjadi bukti hidup bahwa kesabaran bisa mengubah takdir. Di sudut aula, Tarik dan Laila duduk memperhatikan dengan bangga. Laila berbisik pada ayahnya, "Abi, Umi hebat sekali ya." Tarik tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Iya, sayang. Umi tidak hanya cantik, tapi hatinya juga kuat. Dan kekuatan itu datang karena ia selalu percaya pada Allah." Sore itu, saat semua orang sudah pulang, Alia berdiri di halaman rumah besar mereka. Ia menatap langit jingga yang perlahan berubah menjadi keemasan. Tarik mendekat dari belakang dan memeluk bahunya. "Lihat, Li, matahari terbenam di balik bukit itu," katanya pelan. "Indah, bukan?" Alia mengangguk. "Iya, tapi yang paling indah adalah ketika hari berganti malam dan kita masih bisa bersyukur. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangkit dari luka." Tarik menatap wajah istrinya lama, lalu berbisik di telinganya, "Kau bukan lagi perempuan yang dulu diperbudak, Alia. Kau kini cahaya di rumah ini, cahaya di hidupku." Alia tersenyum, menatap mata suaminya dengan penuh cinta.
Dan kau adalah takdir yang Allah pilihkan untuk menuntunku keluar dari gelap. Aku tak pernah menyesal meninggalkan masa lalu, karena semua langkah itu membawaku padamu. Laila datang berlari, memeluk keduanya dengan tawa riang. Abi, Umi, lihat. Bintang sudah muncul. Mereka bertiga menatap langit yang mulai bertabur bintang. Di bawah cahaya langit malam Arab yang tenang, Alia menutup matanya dan berbisik dalam hati. Ya Allah, Engkau telah mengubah air mataku menjadi senyum, penderitaanku menjadi kekuatan, dan kesepianku menjadi cinta yang Kau ridho. Aku tak ingin apa-apa lagi selain menjaga anugerah ini hingga akhir hayat. Dan malam itu, di bawah langit luas yang sama seperti malam-malam ketika ia dulu menangis dalam kesepian, Alia kini tersenyum. Karena ia tahu, kisah hidupnya bukan lagi tentang penderitaan, tapi tentang keajaiban yang lahir dari kesabaran dan keyakinan pada kuasa Allah.